Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan firman Tuhan akan menuntun kita, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari, sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, pagi ini butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam segala keadaan. Bukan hanya pada waktu berkelimpahan, bukan hanya pada waktu sehat, bukan hanya pada waktu diberkati, bukan hanya pada waktu senang, tetapi karena segala hal, artinya keadaan apapun. Mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang mengalami kegagalan, mungkin engkau sedang mengalami kerugian, mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, apapun itu kondisimu. Sekali lagi, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Karena dasar mengucap syukur itu bukan karena keadaan semata. Kita mengucap syukur karena Tuhan. Ya, perhatikan ya. Karena mengucap syukur sendiri itu adalah sesuatu yang dikenan dan dikehendaki Tuhan dari kita. Karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur. Seseorang ketika mengucap syukur artinya dia menyadari betul bahwa apapun yang terjadi atas hidupnya semua dalam kendali Tuhan. Ya, biasanya orang mengadakan syukuran atau ucapan syukur, doa ucap syukurlah atau ya pokoknya acara ucapan syukur itu mesti setelah mencapai sesuatu. Oh, ada ucapan syukur karena naik tingkat, ucap syukur karena lulusan, ucap syukur karena ulang tahun, dan sebagainya. Jadi biasanya ucapan syukur diberikan kepada Tuhan karena sesuatu yang baik yang kita alami. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengucap syukur bukan hanya pada waktu kita sedang mengalami hal-hal yang baik. Bahkan yang kurang baik kita alami pun kita harus tetap bersyukur. Nah, karena dasar kita, alasan kita ya, bersyukur itu bukan karena keadaan, tetapi karena pribadinya Tuhan. Coba lihat 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34 saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Keadaan boleh tidak baik, kondisi kita mungkin kurang baik, tetapi Tuhan tetap baik. Jangan pernah saudara berubah memandang Tuhan karena keadaan. Oh, karena sedang diberkati kita berkata Tuhan baik. Kalau kita sedang dalam kekurangan, sedang dalam masalah, sedang sakit, apakah Tuhan berubah? Tidak, Tuhan tetap baik. Karena Tuhan tetap baik apapun keadaannya, makanya kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Bahkan dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam kesusahanmu tetap ada kasih setia Tuhan. Dalam kondisi sakitmu tetap ada kasih setia Tuhan. Dalam kegagalanmu tetap ada kasih setia Tuhan. Dalam kesedihan dan kesusahanmu, tetap kasih setia Tuhan itu menyertai hidupmu. Karena itu bersyukurlah kepadanya.
Sekali lagi ya, jangan salah di dalam menyatakan syukur. Kita tidak mengajarkan atau tidak menyampaikan bahwa, misalnya anak kita jatuh dari sepeda, terluka, atau mungkin tangannya patah, kakinya patah, terus berkata, terima kasih Tuhan, tangan dan kakiku, anakku patah misalnya. Bukan gitu. Ya, sekalipun anak kita sakit misalnya karena jatuh, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap baik. Apapun keadaan kita tidak merubah pandangan kita terhadap dia. Dia tetap pribadi yang baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi karena yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua baik. Bahkan apa yang kita pandang tidak baik pun sesungguhnya kalau itu diizinkan Tuhan pasti dengan maksud baik. Karena itu jangan curiga, jangan salah paham dengan Tuhan. Kenapa diizinkan aku sakit? Kenapa aku diizinkan mengalami kegagalan? Kenapa aku diizinkan mengalami kesedihan, kesusahan? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tetapi sekali lagi, dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Ya, firman Tuhan kan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik. Ya, rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kehancuran atau kegagalan, tetapi rancangan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu sekali lagi jangan salah paham. Nah, karena itulah juga kita diminta oleh Tuhan untuk selalu menaikkan syukur. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Baik dalam kondisi kita yang sedang baik ataupun mungkin kurang baik menurut kita. Sekali lagi, saya mengajak kita, ayo jangan mengucap syukur hanya karena keadaanmu baik. Hanya karena engkau sedang menikmati berkat yang melimpah. Hanya karena engkau sedang dalam kondisi sukses. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika engkau belum berhasil, tetaplah bersyukur sebab Tuhan tetap baik. Saat engkau sedang sakit, tetaplah bersyukur sebab Tuhan tetap baik. Saat engkau sedang mengalami kegagalan, tetaplah bersyukur sebab Tuhan baik. Kalau engkau selalu bersyukur apapun keadaanmu, ya, tidak pernah rasa syukurmu terbatasi karena keadaan, maka engkau akan jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan kita melakukannya, maka apa yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan pun akan memberkati akan hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, bersyukurlah. Apapun keadaanmu, jangan pernah engkau melupakan. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan baik. Dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun keadaan yang kami hadapi. Mungkin di antara kami ada yang dalam kesusahan. Ada yang sedang sakit. Ada yang dalam beban berat. Ada yang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk kami tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Bukan keadaan kami, bukan karena keadaan situasi dalam hidup kami, tetapi karena Tuhan baik. Itulah kami akan senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini. Mohon pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.